yaitu kepada Kak Irzal Fandi Darmawan, AMD.Kes. Beliau lahir di Sukoharjo 21 Mei 1994. Pendidikan beliau di D3 jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pengalaman Mas Irzal sendiri sekarang menjadi Pranata Lab Pendidikan 2019 sampai sekarang selaku PNS di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada talkshow kali ini, kita akan membahas apa sih hal yang pertama kali terbesit di pikiran kalian waktu dengar tentang jurusan jamu? Lulus di jurusan jamu mau jadi apa sih? Kuliahnya ngapain aja sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di pikiran kalian semua, kita bakal kupas tuntas mengenai jurusan jamu dengan pembicara kita yang hebat, yaitu Mas Irzal. Selaku alumni jurusan jamu kedua, lulus pada tahun 2015, dan sekarang Mas Irzal menjadi PNS di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kepada Mas Irzal, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anissa atas pembukaannya. Sebelumnya mohon izin kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzal Fandi Darmawan. Betul yang sudah disampaikan Kak Nisa tadi, saya lulusan dari D3 Jamu Poltekkes Surakarta tahun 2015, artinya angkatan kedua. Jadi ada angkatan pertama lulus tahun 2014, saya angkatan kedua. Terus saat ini saya bekerja di jurusan jamu sebagai PLP atau yang lebih dikenal dengan laboran kalau dulu bahasanya. Dan alhamdulillah sudah masuk di formasi PNS tahun 2019 kemarin. Sebelum di sini saya juga pernah bekerja di industri, tepatnya di daerah Ungaran, di daerah Bergas. Di sana juga lumayan cukup lama, sekitar 3 tahun lebih. Kemudian setelah ada pengumuman formasi tentang adanya CPNS, saya mendaftar. Alhamdulillahnya sekarang sudah bekerja di sini kurang lebih 4 tahun ini. Gitu Mbak Anissa. Oh iya Mas, mungkin dari partisipan yang hadir pada sore hari ini tuh masih kurang tahu nih, apa sih jurusan jamu itu? Dari Mas Irzal sendiri bisa menjelaskan mungkin apa itu jurusan jamu? Baik, jurusan jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah satu-satunya jurusan jamu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi di jurusan jamu itu mungkin persepsi kalian mengenai jamu sekarang itu masih tentang jamu gendong. Jamu simbok yang wadahnya botol, nanti kalau sebelum minum dikocok, terus ditaruh di gelas, disajikan, biasanya ada pahitan, terus ada leginya, ada manisnya. Tapi persepsi jamu yang seperti itu harus kita ubah. Di sini kita nggak diajarkan seperti itu, karena itu cara kuno. Yang kita pakai mungkin hanya ramuannya, karena jamu sendiri itu bersifat empiris. Sebelumnya kenapa didirikan jurusan jamu? Kalau dari latar belakang atau sejarahnya mungkin lebih mengacu kepada presiden kita yang dulu berkunjung ke Tawangmangu, dan beliau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kenapa kita punya banyak tanaman obat, tapi kita tidak mampu mengolah atau membuat seperti pendidikannya. Karena seperti kita ketahui, Cina saja mereka berhasil dengan TCM-nya. Kemudian ada India dengan Ayurvedanya, mereka bisa mendunia dan bangga dengan hal tersebut. Terus ada lagi Korean Traditional Medicine, dan masih banyak lagi contoh-contoh pengobatan tradisional yang ada di dunia. Berangkat dari situlah, kemudian Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu mendirikan jurusan D3 Jamu. Jadi nantinya diharapkan jamu ini akan menjadi brand asli Indonesia yang mampu mendunia dengan menghapus stigma di masyarakat kalau namanya jamu itu ya tradisional, hanya diminum di
mbok jamu gendong atau ada di depot jamu. Enggak. Jadi di 3 jamu ini pendidikannya mengarah kepada pelayanan. Bagaimana bukan mengobati atau mengurangi keluhan ataupun yang tidak memiliki keluhan dengan ramuan jamu atau yang biasa dikenal dengan herbal. Jadi tidak hanya memberikan ramuan, tapi juga memberikan pelayanan lain, keterampilan lain yang nantinya akan diajarkan di sini. Dan juga kemarin kalau kita ketahui kita itu bisa atau mampu dan diberi wewenang untuk mengelola geria sehat sendiri. Artinya apa? Jadi kita bisa memberikan pelayanan kepada klien mulai dari awal hingga akhir. Karena seperti yang kita ketahui, TCM pun itu mereka mampu membuka pelayanan di luar negerinya, maksudnya di luar negeri Cina. Di Indonesia itu sudah banyak praktek-praktek seperti itu. Sedangkan apakah kita sebagai tuan rumah, apakah hanya diam saja? Tentu saja tidak, karena kita juga memiliki kearifan kita sendiri, kita punya warisan budaya kita sendiri. Jadi di 3 jamu ini nantinya akan diajarkan seperti itu. Dan juga bentuk jamu itu bukan cuma ramuan seduhan yang sekali minum, tapi ada juga nanti seperti sediaan instan, terus ada sediaan effervescent atau sediaan kapsul yang sekarang sudah banyak dipasarkan seperti itu. Itu Mbak Nisa. Wah, ternyata sejarah dari jurusan jamu sangat panjang ya, Mas. Nah, untuk selama Mas Irzal kuliah di jurusan jamu ini, kurikulum apa aja sih yang dipelajari? Baik, kalau kurikulum, karena kita mengacunya ke tanaman obat, jadi dulu itu saya diajarkan mulai dari cara menanam, bahkan sebelum menanam. Jadi kita tahu dulu morfologi tumbuhan ini itu bisa tumbuh di mana dan harus dengan misalkan kelembaban udara seperti apa, terus di ketinggian berapa. Jadi kita bisa menanam dengan baik. Ketika sudah bisa menanam dengan baik, terus tumbuh. Nah, setelah menghasilkan misalkan dia berbuah atau berbunga, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya ada yang namanya teknologi pasca panen, yaitu mengolah tanaman obat atau obat tradisional setelah melalui proses pemanenan. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara penyimpanannya, pengolahannya yang baik dan benar sebelum nantinya digunakan di lain waktu. Kemudian setelah itu namanya produk baku, bahan baku. Setelah itu kemudian bagaimana memformulasikannya, bagaimana membuat sediaannya itu dengan baik dan benar sesuai standar. Diajarkan di formulasi. Dan tidak hanya 1 semester saja, ada 2 semester mengenai formulasi. Nah, setelah itu sudah jadi sediaannya, kita sudah tahu nih pokok-pokok standarnya itu apa aja. Kemudian diajarkanlah ke pelayanannya, bagaimana memberikan kepada klien yang membutuhkan, bagaimana SOP-nya, cara komunikasi, cara kita memberikan KIE, informasi dan edukasi kepada klien, bagaimana larangannya, dan juga jamu ini itu tidak boleh bersinggungan dengan misalkan mengonsumsi obat kimia apa, itu dijelaskan. Cara meminum gimana, efek sampingnya seperti apa, sampai ke dokumentasi kepada klien tersebut, misalkan ada keluhan setelah diberikan jamu tadi, itu bisa kita evaluasi di belakangnya. Sehingga ketika kita sudah mendirikan geria sehat atau sudah bekerja di geria sehat, kita mampu menjadi penanggung jawabnya langsung di geria sehat, mulai dari depan hingga ke akhir. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Izral tentang pengalaman-pengalaman praktek selama kuliah di jurusan jamu itu seperti apa? Oke, praktek ya. Kalau praktek itu dulu itu saya setiap semester praktek. Ya seperti saya jelaskan tadi, untuk praktek yang pertama itu mengenai mungkin di tahun-tahun pertama itu masih berfokus ke tanaman. Jadi kita dikuatkan bagaimana tanaman itu morfologinya, fungsinya, isinya apa saja, tumbuhnya di mana, kemudian bisa digunakan apa saja. Seperti itu. Kemudian ketika sudah di pelayanan, jadi prakteknya itu lebih kepada mengenal gejala-gejala pasien, klien. Jadi misalkan ada klien datang dengan keluhan seperti ini, oh kita harus bisa membaca nih, oh ini pasti sudah mengarah ke diagnosa sakit ini, diagnosa gangguan ini.
Nah, setelah itu kita kebetulan dulu itu masih didampingi oleh dokter. Jadi untuk penegakan diagnosa masih dari dokter, tapi kita diajarkan bagaimana simptom-simptomnya, bagaimana membaca kondisi klien ketika dia baru datang sampai dia menyebut keluhannya. Dan setelah itu kita diajarkan membuat ramuan, menyusun apa namanya ramuan jamu, misalkan kombinasi ada temulawak, kunyit, meniran, dan lain sebagainya tergantung dari keluhan si klien. Kemudian setelah itu kita memberikan KIE, yaitu informasi edukasi tentang kondisi klien secara langsung kepada klien. Jadi nanti ketika kita sudah di pelayanan itu benar-benar langsung bertemu dengan klien. Karena apa namanya, banyak juga yang hanya membuat saja, tapi kita tidak bisa bertemu langsung. Bagaimana kita menyampaikan ini? Karena kan sekarang ketika ada jamu atau herbal yang beredar, mungkin kita hanya tahu fungsinya saja, tapi kita belum tahu nih ini efek sampingnya apa, terus bagaimana cara mengkonsumsinya yang baik, penyimpanannya, seperti itu. Kalau yang praktek di pelayanan. Untuk yang di praktek di industri, kita menerapkan apa yang sudah diajarkan di kuliah, di bangku kuliah, jadi pembuatan formulasi misalnya sediaan instan, sediaan kapsul, pil, tablet, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, untuk selama kuliah di jurusan jamu, Mas Irzal pasti dapat ilmu bermanfaat nih di jurusan jamu. Kira-kira ilmu yang didapat Mas Irzal itu dimanfaatkan untuk apa aja ya? Oke, tentang ilmu ya. Kalau kemarin itu saya kebetulan di industri, jadi ilmu yang saya pakai itu yang saya gunakan itu terutama di bagian formulasi, terus di teknologi pasca panen, meliputi bagaimana perlakuan bahan baku data, bagaimana penyimpanannya yang baik, bagaimana pengemasannya, karena kemasan itu akan mempengaruhi dari kualitas tanaman obat. Terus bagaimana formulasinya, apakah bahan yang satu dengan yang lainnya itu boleh dicampur. Terus setelah itu tentang CPOTB. Jadi bagaimana kita memahami tentang industri pembuatan CPOTB itu kan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi kita harus tahu dulu nih standar apa saja yang diperlukan ketika membuat obat tradisional. Nah, itu bisa diterapkan ketika sudah di dunia kerja. Banyak aspeknya sih, kalau saya sebutkan nanti panjang banget. Terus untuk yang selanjutnya ketika saya sudah di sini, ya saya benar-benar apa ya, ilmu yang dulu saya pelajari itu banyak yang terpakai, mulai dari penggunaan alat, bagaimana penyimpanan bahan, bagaimana memformulasi, terus apa namanya, menggunakan instrumen. Walaupun belum semuanya terpakai. Maksud saya, misal dulu yang saya pelajari 8, tapi yang baru dipakai sekitar 4 atau 5, seperti itu. Jadi masih banyak item-item yang belum digunakan, seperti itu. Wah, ternyata menarik sekali ya jurusan jamu itu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang kesehatan yang pasti nggak kalah keren dari jurusan kesehatan-kesehatan lainnya. Kira-kira apa sih dulu motivasi Mas Irzal masuk ke jurusan jamu atau tahu jurusan jamu itu dari mana? Oke, dulu itu karena jurusan jamu, dulu itu saya memang daftar di Poltekkes Surakarta, tapi belum tahu jurusan apa. Karena yang terkenal itu dulu keperawatan, kebidanan, dan fisio, dan itu saja yang mungkin saya tahu. Terus ketika itu juga ada jurusan baru yang dibuka, jurusan jamu. Lah, itu saya tertarik sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di jurusan jamu, apa jurusan jamu itu mempelajari sejarah-sejarah jamu. Ternyata enggak, lebih ke bagaimana pelayanan ke klien dengan menggunakan jamu atau herbal dengan standar yang sudah ada. Mungkin kalau dulu itu masih dipandang sebelah mata tentang, misalkan dulu itu ada yang terkenal itu iklan, kalau nggak salah itu ekstra kulit manggis. Dulu itu memang jadi bahan candaan. Tapi ternyata setelah sampai sekarang itu, ke belakangan ini, ternyata ekstra kulit manggis itu baru sedikit yang dari kita ketahui. Sebenarnya banyak banget, seperti ada sirsak, terus ada mungkin kulit
kayu manis dan lain sebagainya, ternyata masih banyak juga manfaat-manfaatnya. Bahkan dari barang yang sudah tidak terpakai pun ada manfaatnya. Ataupun yang merugikan, misal dari benalu. Benalu itu ternyata sangat terpakai. Terus misalkan juga dari limbah-limbah, misal dari kulit jeruk atau dari seperti tadi kulit manggis itu bisa terpakai. Jadi ternyata dulu itu kalau dibilang salah jurusan itu enggak sih. Sebenarnya enggak salah jurusan karena ya kita belum tahu nih ke depannya itu seperti apa. Karena yang tren-tren sekarang ini belakangan ini kan semuanya kembali ke alam nih. Back to nature mungkin slogannya. Jadi semua itu berlomba-lomba. Kita lihat aja sekarang dokter-dokter yang praktek itu banyak yang menggunakan atau merekomendasikan pengobatan atau memberi obat itu yang bersifat herbal atau kembali ke alam atau pakai jamu. Nah itu sebenarnya sudah tren, sudah jadi apa ya? Memang sudah kodratnya kembali ke alam. Yang betulnya itu kita itu kalau mengkonsumsi obat atau untuk mengurangi rasa sakit itu ya pakai jamu. Karena kalau dilihat dari asalnya, jamu itu tanaman itu kan dia berasal dari tanah, sedangkan obat itu dari sintesa alam. Bagaimanapun kita manusia itu terbuat dari tanah. Nah, yang terbaik ya yang sama asalnya. Jamu itu dari tanah, kita juga dari tanah. Nah, sebenarnya itu sudah apa ya? Sudah kode alam. Jadi memang kita harus menggunakan produk-produk herbal. Karena dulu juga, zaman dulu sebelum ditemukannya obat sintesis seperti sekarang, ya kita menggunakannya jamu. Toh nyatanya nggak ada efek samping, nggak ada yang penyakit seperti sekarang, yang misalkan gagal ginjal karena sering mengkonsumsi obat-obatan, dan juga kerusakan hati karena hepar sering mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Itu Mbak Nisa. Oh iya Mas, mungkin buat adik-adik yang mau masuk ke jurusan jamu, ada nggak nih tips buat meyakinkan ke orang tuanya soalnya kan jurusan jamu masih belum familiar gitu ya di masyarakat. Kalau untuk meyakinkan orang tua, karena mungkin gini ya, yang stigma yang beredar di masyarakat sekarang kan, kalau kita nggak kerja jadi PNS kan mungkin dipandang sebelah mata sama tetangga, atau misalkan kita nggak di kantor tertentu, di rumah sakit yang bergengsi, ataupun di lembaga yang baik, mungkin dipandang sebelah mata. Padahal sebenarnya jujur saja lebih baik itu kita buka sendiri daripada ikut orang atau ikut negara. Jadi misalkan ditanya bagaimana kuliah di jurusan jamu, sebenarnya prospeknya malah lebih besar karena nantinya kita bisa praktek mandiri. Jadi nanti ketika sudah lulus itu namanya kita harus mengurus STR, yaitu surat tanda registrasi. Itu adalah bukti kalau kita itu sebagai tenaga kesehatan. Jadi gini, jamu itu lulusannya nanti ya namanya itu nomenklaturnya tenaga kesehatan tradisional atau nakestrat. Nakestrat sendiri itu ada dua, yang berbentuk keterampilan dan juga ramuan. Dan kita masuk di ramuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa memiliki keterampilan seperti itu. Nah, LSTR itu untuk membuktikan atau sebagai bukti kita sudah sebagai tenaga kesehatan yang terampil, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah punya STR, kita bisa mengurus namanya SIP atau surat izin praktek atau STRTKT kalau dulu namanya. Nah, dari surat tersebut kita bisa membuka praktek mandiri. Tidak usah yang besar-besar, misalkan yang panggilan aja nggak apa-apa. Misalkan kita bisa punya keterampilan katakanlah bekam. Nanti kita sambi keterampilan tersebut dengan ramuan. Jadi kita terima aja namanya itu visit-visit. Jadi misalkan ada klien di daerah mana, kita datangi, kita kasih pelayanan, terus jangan lupa dikasih ramuan jamunya. Itu sudah, itu kalau satu pasien itu mungkin satu hari satu pasien itu sudah lumayan sebenarnya. Apalagi yang di kota-kota besar. Kalau di kota kecil malah lebih cepat karena sistemnya gedung tular atau tahu dari yang sudah tahu. Jadi dikasih tahu ini loh pakai punya ini loh, ikut sama ini. Jadi untuk apa namanya praktek mandiri itu sudah bisa, nggak kayak perawat. Kalau perawat itu praktek mandiri mungkin masih sekarang, tapi kan mereka harus praktek dulu di rumah sakit atau yang lainnya, misalkan dokter itu harus ikut rumah sakit dulu baru bisa praktek mandiri seperti itu.
Jadi untuk praktik mandiri itu kita dibebas luaskan, dan juga menurut standar kompetensi yang terakhir kemarin sudah, insya Allah tahun ini sudah disahkan, kita itu bisa mendiagnosa klien, sorry. Jadi diagnosa itu bukan hanya milik dokter, tapi milik semua tenaga kesehatan. Mungkin kalau sekarang itu yang sering dengar itu diagnosa milik dokter. Tidak hanya milik dokter, jadi kita punya diagnosa emik namanya. Diagnosa berdasarkan keluhan pasien. Kalau etik itu memang milik dokter, tapi kalau emik itu menurut keluhan pasien. Nah, disitulah kekuatan terbesar kita bisa mendiagnosa, kita bisa memberikan ramuan, kita bisa memberikan pelayanan jamu sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau misalkan ditanya apa bisa lulusan jamu itu membuka praktek tanpa modal sedikit pun bisa, karena kita sudah punya modal keterampilan. Tinggal aja kita mencari ramuan-ramuan jamu yang apa namanya ada di pasaran. Sebenarnya lulusan kita itu lebih banyak menjadi entrepreneur. Jadi membuat sediaan jamu terus memasarkan. Banyak contohnya, ada yang di Kebumen, ada yang di Semarang juga ada. Jadi memang dia bisa membuat ramuan jamu. Dan ketika itu dipertanggungjawabkan pun dia punya alasan kuat karena dia punya STR itu sendiri. Jadi tidak ada namanya kelulusan jamu itu. Sebenarnya kalau nganggur memang semua proses itu pasti ada nganggurnya, tapi di balik itu pasti ada apa namanya ya? Ada setitik harapan yang menggugah dirinya itu untuk wah aku harus bisa entrepreneur, itu pasti bisa. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Irzal. Sebelumnya, sebelum talkshow ini saya tutup, dari Mas Irzal, ada nggak nih hal-hal yang mau disampaikan ke peserta yang hadir? Baik, untuk saya bilangnya apa ya, adik-adik juga ya, karena sama adik saya juga masih tua, adik saya, adik-adik SMA mungkin ada beberapa yang hadir. Jadi silahkan kuliah di jurusan jamu. Memang kalau baru dengar itu pasti dipandang sebelah mata. Jurusan jamu apa sih? Untuk prospeknya apa toh? Emang bagus toh. Tapi ada yang bilang juga jamu itu sebenarnya semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa bertanggung jawab. Jadi kepada adik-adik silahkan pilih jurusan jamu, biar kalian kenal lebih dekat dengan jamu, dan juga kalian bisa mencintai produk asli negara sendiri. Jangan mau kalah sama orang luar. Bahkan orang-orang luar itu pun sudah banyak yang apa namanya, secara kasarnya itu mengambil lisensi jamu, tapi bukan lisensi, lebih tepatnya bahan bakunya berasal dari sini. Contohnya saja, misalkan ada tanaman yang nggak tumbuh di sana, kayak purwoceng, itu mereka ambilnya dari sini, mereka olah di sana, di luar negeri, terus dijual lagi ke kita. Nah, itu kan sebuah kerugian ya, sebenarnya kita bisa mengolah sendiri. Jadi, silahkan kuliah di jurusan jamu untuk memanfaatkan potensi-potensi yang belum tergali di Indonesia ataupun di daerah kalian sendiri pasti banyak. Mungkin kalian sering melihat tanaman-tanaman yang di jalanan itu katakanlah ada anting-anting, tapi kalian nggak tahu itu fungsinya buat apa. Atau ada cipluan yang sekarang baru tren lagi ini, cipluan harganya semakin tinggi karena ketersediaannya, supply and demand-nya itu kurang seimbang, jadi banyak yang mencari tapi tumbuhannya sulit dicari. Nah, hal-hal sepele seperti itu kalau kita nggak tahu apa namanya ilmunya juga percuma, kita nggak bisa manfaatkan dengan maksimal. Jadi memang kesempatan itu datang bersama dengan waktu yang tepat, seperti itu. Baik, untuk peserta yang hadir, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Irzal? Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau chat di kolom chat Zoom.
Baik, sepertinya udah ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, apakah lulusan jurusan jamu bisa jadi PNS atau P3K? Baik, kepada Mas Irzal, boleh dijawab. Kepada Mbak Triska ya. Triska, apakah lulusan jamu bisa jadi PNS atau P3K? Bisa. Ya saya contohnya salah satunya. Untuk P3K atau PNS itu sebenarnya sama saja statusnya. Jadi mereka masih di bawah naungan ASN, masuk dalam golongan ASN maksud saya. Bisa jadi PNS atau P3K karena sebelum jadi ASN itu ada yang namanya jabatan fungsional dulu. Jadi diatur dulu formasinya jabatan fungsional dan kita sudah punya jabatan fungsional, sudah ada di Biro Hukor, di Dirjen Nakesana, di Kemenkes. Jadi untuk jabatan ini bisa untuk profesi jamu bisa jadi PNS atau P3K bisa. Dan kayaknya tahun ini dibuka P3K. Karena untuk PNS mungkin tahun depan. Kalau P3K tahun ini dibuka kok. Tapi saya lupa berapa yang dibutuhkan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Irzal. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya peluang entrepreneur yang bisa dikembangkan dengan keahlian lulusan D3 Jamu itu apa ya? Banyak nek peluang entrepreneur itu banyak sih. Salah satunya ya seperti yang sudah banyak dilakukan lulusan-lulusan kita, jadi membuat sediaan jamu, misalkan sediaan instan atau sediaan siap minum, kemudian dipasarkan, itu sangat cepat, paling cepat itu ya seperti itu. Terus ada juga yang membuka seperti kafe jamu, sudah banyak contohnya. Kemudian bisa juga misalkan kita ya tadi seperti visit ke klien tadi. Yang penting ketika berentrepreneur itu jangan mengacu kepada profit atau hasil dulu. Jadi jangan langsung misal baru mulai terus kok ordernya sekian, padahal kita sudah belanja sekian. Jangan seperti itu dulu. Namanya entrepreneur ya itu harus ada jatuh bangunnya. Yang penting kunci dari berentrepreneur itu gampang. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya gimana? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kita melihat yang lain dan kita mencoba lebih baik dari yang sudah ada, itu kita akan kalah. Tapi kalau ketika mencoba lebih beda sedikit, katakanlah misal kemasannya yang lain itu seperti pouch biasa, terus kita mau bikin kemasan misalkan pouchnya bentuknya seperti botol, nah itu kan sudah beda, itu malah lebih baik yang dilirik orang. Karena yang sekarang itu kan yang penting viral, yang penting viral dulu baru tren mengikuti belakangan. Ya seperti itu aja dulu. Bagaimana caranya dilirik oleh orang dengan cara sedikit lebih beda itu tadi daripada sedikit lebih baik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, permisi izin bertanya Kak, apakah lulusan D3 Jamu dapat bekerja di rumah sakit atau puskesmas ya? Baik, kalau di puskesmas bisa. Puskesmas sekarang kan ada yang namanya pojok jamu ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti di setiap puskesmas itu ada yang namanya pojok jamu dan tenaganya itu nanti yang digunakan adalah tenaga kesehatan tradisional. Salah satunya adalah kita dari lulusan D3 Jamu. Dan formasinya itu mungkin kalau sekarang masih honorer, belum bisa jadi belum bisa masuk di formasi PNS. Kalau P3K kurang tahu. Terus kalau di rumah sakit sejauh ini sepertinya belum bisa karena rumah sakit sendiri tidak semua rumah sakit itu punya pelayanan pojok jamu seperti yang di puskesmas. Sebenarnya kalau bercermin dari negara lain, contohnya di Korea itu malah lebih banyak rumah sakit yang menyediakan pelayanan berbasis Korean traditional medicine. Dan di sana pun di satu rumah sakit itu harus ada minimal 30% tenaganya itu adalah tenaga Korean traditional medicine atau KTM. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang regulasi tersebut belum pernah dibahas. Ya, kita berdoa saja semoga
semakin banyak lulusan nanti memang semakin banyak suara yang mungkin bisa didengarkan oleh pihak Kemenkes dan juga nanti bisa praktik di rumah sakit. Sementara masih bisanya itu di puskesmas atau praktek mandiri. Lebih enak praktek mandiri karena kita bisa ngatur sendiri mau buka jam berapa, tutup jam berapa, buka kapan, tutup kapan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih kepada Mas Irzal untuk ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, saya juga akan menginfokan tentang Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru di jurusan Jamu di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Itu nanti ada jalur PMDP mulai tanggal 9 Januari sampai 3 Februari 2023. Terus ada Simama mulai dari 1 Maret sampai 20 April 2023. Terus ada seleksi mandiri dari tanggal 14 Juni sampai 26 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di web sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id. Baik, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, marilah kita lakukan sesi foto bersama. Kepada partisipan dimohon untuk menghidupkan kamera Zoom-nya. Dan kepada moderator yang bertugas dimohon untuk men-screenshot layar. Terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Semoga dengan talkshow hari ini memberikan informasi baru kepada siswa-siswi SMK SMA se-Indonesia agar lebih yakin untuk bergabung di jurusan Jamu. Saya tunggu kalian di jurusan Jamu. Saya selaku MC mohon maaf apabila dalam membawakan acara jauh dari kata sempurna. Sekian dari saya, sampai jumpa di acara talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya, di channel ini. Untuk mendukung kami supaya selalu semangat berbagi ilmu.